Seperti tadi yang saya sampaikan, sektor-sektor yang terpukul pada tahun 2020 dan memang ada juga sektor-sektor yang mengalami menjadi the winner ya. Tentu ada the loser and the winner pada situasi pandemi. Nah, kita inginkan sebenarnya pertama memulihkan kembali sektor industri manufaktur. Itu kenapa? Karena pemulihan di sektor industri manufaktur ini utamanya memulihkan produktivitasnya. Jadi orang supaya bisa bekerja dengan jam kerja yang penuh. Kemudian kita dorong akselerasi industri substitusi impor, khususnya untuk makanan, minuman, kimia, dan farmasi ya, terutama untuk obat-obatan. Ekspor tentu kita akan dorong untuk lebih mudah-mudahan tahun 2021 dengan negara tujuan ekspor yang selama ini sudah menjadi unggulan dari kita. Kemudian afirmasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ini kita akan mulai dengan melalui belanja-belanja barang pemerintah yang melalui LKPP itu seyogianya lebih banyak belanja dari dalam negeri sendiri, terutama dari sektor UMKM produsen. Kemudian tentu kita akan mengurangi banyak biaya-biaya efisiensi dalam rangka melakukan efisiensi logistik, kemudian insentif fiskal yang sekarang juga sudah dilakukan dan mungkin akan kita tetap lakukan. Dan kita akan lakukan juga reskilling dan upskilling ya melalui diklat 3-in-1 dan diklat-diklat lainnya dalam rangka itu. Kemudian juga untuk di sektor pariwisata, seperti kita ketahui bahwa terjadi pergeseran dari mass tourism ke quality tourism, dan quality tourism tentu dia tidak berkerumun tetapi dengan daya beli yang tinggi sehingga permintaannya juga menjadi agak berbeda. Kemudian peningkatan wisatawan domestik tentu, peningkatan pemasaran wisata. Kita juga sedang melakukan percepatan terhadap 5 super destinasi wisata. Selain ada 10 super destinasi pariwisata yang mudah-mudahan tahun depan sudah dapat kita wujudkan. Oke, ini sangat menarik sebenarnya ya adanya SDGs ini. Khususnya nih Pak, kalau kita lihat SDGs ini nanti ujung-ujungnya ke depan akan seperti apa? Apakah akan tetap berfokus di Jakarta atau akan ikut pindah juga bersama dengan ibu kota baru begitu ya di Kalimantan? Atau nanti mungkin plannya adalah masing-masing daerah dan lembaga ini akan punya peran masing-masing begitu untuk pengembangan ini. Dan seperti apa sih sebenarnya preparation atau persiapan untuk ibu kota baru sendiri nih sampai dengan saat ini nih Pak Suharso? Ya, ibu kota baru saya kira tetap dalam sebuah perencanaan, master plan-nya sudah selesai, dan kalau saya sih berpendapat, mudah-mudahan IKN itu ibu kota negara yang baru ini bisa menjadi prime mover untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Setidaknya ada sebuah media games, ya bisnis games juga yang bisa dilakukan, financial games juga dilakukan di situ sehingga bisa menggerakkan gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan karena master plan-nya sudah selesai. Kita hanya akan melihat mengenai bagaimana dengan pandemi ini. Kita akan melihat juga dengan proses vaksinasi ini. Kalau itu sudah berjalan dan efektif, saya kira mengapa tidak kita bisa mulai. Ya, saya sih punya angan-angan mungkin pada tahun 2024 misalnya, itu peringatan 17 Agustus sudah di ibu kota baru gitu ya. Ini angan-angan saya ya. Jangan dulu. Tapi tentu kita tetap memperhatikan keadaan pandemi ini. Kita tidak menomorsatukan ekonomi, tetapi juga pada saat yang sama kita tidak menomorsatukan kesehatan atau pandemi. Dua hal ini harus bergerak bersama, seimbang, seperti falsafah dari sepasang sayap burung angsa. Angsa itu kan tidak bisa terbang tinggi dan dia harus bisa terbang rendah pun
itu harus dengan sayap yang sempurna. Kalau sayap kanannya sedikit luka gitu dia nggak bisa. Beda dengan burung-burung yang lain, beda dengan Raja Wali yang bisa tetap terbang meskipun ada luka atau ada ketidakseimbangan di antara sayapnya. Tetapi kalau goose ini, kalau angsa ini harus dua-duanya sempurna. Nah, kita berharap antara kesehatan dan perhatian kita yang secara seksama dan terukur ya terhadap pandemi ini, bagaimana mengatasinya, dan pada saat yang sama kita memulihkan ekonomi, itu kita ambil sebuah kebijakan yang pas. Dan itu terbukti ketika Q3 kita mengalami kontraksi di atas 5%, dan pada Q2, pada Q3 kemudian kita menjadi kontraksi di atas 3%, itu menunjukkan ada perbaikan. Dan perbaikan ini mudah-mudahan juga akan diikuti pada Q4. Nah, kalau Q4-nya juga ada kontraksinya jauh lebih menurun, saya kira itu memberikan indikasi bahwa respon dan kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah itu adaptif terhadap keadaan. Dan ini saya kira yang perlu diteruskan sehingga kita menjemput tahun 2021 itu dengan sebuah optimisme. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.